Tinju Naga Penggetar Langit. Bagian 190. Leon, apakah kamu ingin meregangkan otot-ototmu? Kalau... anak ini semangat sekali. Belum selesai Feng Yuan berbicara, Feng Ling langsung melompat turun dari pedang besar. Hati-hati Ling kecilku, mereka itu memiliki kultivasi dan absolut God. Namun Feng Ling tetap maju tanpa berpikir panjang. Pedang bulan dan pedang matahari muncul di kedua tangannya. Roh bela diri rubah putih dan roh bela diri Phoenix juga muncul di sebelahnya. Para pejuang Asura muda itu tampak terkejut, dan mereka segera menghunus senjata masing-masing. Bentuk formasi menyerang! Seru Asura tampan pada bawahannya, sehingga mereka langsung berpencar dan mengelilingi Feng Ling. Asura tampan itu kemudian mengeluarkan gulungan kertas dari cincin dimensinya, dan membuka gulungan yang bergambar lukisan pohon dengan sepasang manusia berlatih pedang. Kemudian ia menggigit sedikit ujung jari kelingkingnya, dan meneteskan darah ke gulungan kertas itu. Dua pendekar pedang yang ada di gambar gulungan kertas itu keluar dari sana, dan langsung menyerang Feng Ling. Artefak yang sangat hebat. Gumam Feng Yuan terkejut melihatnya. Namun kedua pendekar pedang itu hanya setara dengan Rana Absolute God, sehingga Feng Yuan tidak terlalu khawatir mereka akan melukai putrinya. Feng Yuan juga curiga kekuatan artefak itu menyesuaikan dengan kekuatan pemiliknya, sehingga bila pemiliknya adalah Raja Yan, maka mungkin kedua pendekar pedang ini juga akan setara dengannya. Feng Ling menahan tebasan kedua pendekar pedang itu dengan pedang matahari dan pedang bulan. Namun mereka terus menebas dengan cepat. Hanya dalam satu tarikan nafas saja, mereka telah menebas sebanyak 10 kali, sehingga Feng Ling terpaksa bertahan. Dewi bocil itu hebat juga. Aku sampai tidak bisa melihat pergerakan mereka saking cepatnya, kata salah satu Asura muda. Tunggulah Dewi itu lengah, barulah kita menyerangnya, kata Asura muda lainnya. Asura muda yang memegang artefak gulungan kertas mengerutkan keningnya, karena tak menyangka Dewi di hadapannya itu ternyata sangat hebat dalam berpedang. Kalau begitu, rasakan ini, lilitan tanaman merambat. Dari lukisan pohon pada artefak gulungan kertas melesat tanaman merambat yang meliuk-liuk seperti ular. Gawat. Gumam Feng Ling terkejut melihat ada tanaman merambat seperti ular yang datang ke arahnya. Bakar tanaman menjijikan itu, roh bela diri Phoenix, seru Feng Ling. Roh bela diri Phoenix berkicau nyaring dan melepaskan bola api yang sangat besar, sehingga para pejuang Asura muda langsung melarikan diri dari sana agar tidak terkena bola api itu. Tanaman merambat itu terbakar, sehingga Asura muda pemilik artefak gulungan kertas itu terpaksa memotong tanaman merambat itu, agar kobaran api dari roh bela diri Phoenix tidak membakar gulungan kertasnya. Kalian serang Phoenix, Rubah, dan Dewa pria itu. Aku yang akan membereskan Dewi bocil itu, seru Asura muda. Baik Tuan Muda Wu, sahut bawahannya. Feng Ling mengerutkan keningnya karena dipanggil Dewi bocil. Bocah-bocah kampret ini, aku akan menghajar kalian semua, teriak Feng Ling melepaskan energi spiritual es. Area di sekitar Feng Ling membeku. Para Asura muda itu terkejut dan melepaskan energi spiritual mereka untuk menghancurkan lapisan es yang membekukan tubuh mereka. Namun saat lapisan es itu telah hancur, tubuh mereka ternyata telah dililit oleh selendang Dewi Bulan, sehingga mereka tidak bisa bergerak lagi. Ini adalah hukuman untuk bocah-bocah nakal seperti kalian. Sekarang apa yang akan kalian lakukan? Feng Ling menendang bokong mereka, sehingga mereka terhempas sejauh 50 langkah dan menjerit kesakitan. Feng Ling terus-menerus memukuli mereka hingga babak belur. Wajah mereka bengkak seperti bakpao, dan mereka terus berteriak memohon ampunan. Lepaskan saja mereka, Lior. Ayo pergi, seru Feng Yuan merasa kasihan pada remaja-remaja Asura itu. Bagaimana dengan senjata milik mereka, ya? Feng Ling berniat merampok mereka. Itu hanya senjata murahan, lupakan saja, saut Feng Yuan, walaupun sebenarnya ia tertarik dengan artefak gulungan kertas itu. Namun artefak itu sudah menjalin kontrak darah dengan Tuan Muda Wu itu, sehingga bila ia ingin memilikinya, maka ia harus membunuh bocah itu lebih dulu. Saat ini suasana hati Feng Yuan sedang baik, sehingga ia memutuskan membebaskan mereka. Feng Yuan dan Feng Ling akhirnya mencapai wilayah timur dunia Abyss, yang masih wilayah dari Asura. Namun di tempat ini, pengaruh Asura tidak terlalu kuat,
Dan di sini juga banyak berkeliaran siluman serta iblis yang tak bertuan. Kita akan mencari perkampungan Asura untuk bertanya, apakah perang yang berlangsung di wilayah tengah terjadi juga di sini? Kata Feng Yuan sembari mengedarkan energi spiritualnya, mencari apakah ada Asura di dekat mereka. Feng Yuan melihat ada pejuang Asura tingkat rendah yang sedang berlari ke arah mereka dengan kondisi tubuh dipenuhi oleh luka-luka. Pejuang Asura yang terlihat seperti pria berusia 40 tahunan itu langsung terkejut melihat dua dewa menghadang jalannya. Sial, kenapa aku sangat sial sekali? Pejuang Asura itu menggerutu. Dia menghunuskan pedangnya dan menatap tajam ke arah Feng Yuan sembari menyeka darah yang merembas di keningnya, sehingga penglihatannya terhalang. 5 Asura lain muncul di belakang pejuang Asura itu. Mereka menyeringai menatap pejuang Asura itu karena ia gagal meloloskan diri dari mereka. Namun mereka langsung terkejut melihat ada dewa di depan pejuang Asura yang terluka itu. Kelima Asura itu menghunuskan senjata masing-masing, tetapi mereka tidak berani mengambil langkah menyerang lebih dulu, dan mereka saling berkomunikasi melalui telepati. Tindakan apa yang akan mereka buat? Salah satu dari mereka mengedipkan mata, dan mereka menyerang pejuang Asura yang terluka secara bersama-sama. Lancang sekali. Di hadapan dewa kalian berani melakukan perbuatan tercela. Bentak Feng Yuan sembari mengibaskan kipas bambunya. Badai api menghempaskan serangan kelima Asura itu, sehingga mereka langsung mundur beberapa langkah dan saling bertatapan. Kabur! Teriak mereka serentak. Feng Yuan tidak mengejar mereka. Ia justru menatap pejuang Asura yang terluka itu. Obati lukamu. Kalau dibiarkan terus seperti itu, maka kamu tidak akan dapat bertahan lebih lama. Feng Yuan melemparkan pil penyembuhan tingkat tinggi, sehingga pejuang Asura itu tercengang, karena tidak menyangka musuh bebuyutan Asura akan menolongnya. Haha, tidak perlu terharu begitu. Kami para dewa selalu berbuat kebajikan. Feng Yuan tertawa pelan sembari menutup mulutnya dengan kipas bambu. Oh ya, kenapa Asura tadi ingin membunuhmu? Kalau kamu tidak ingin mengatakannya tidak apa-apa. Namun aku ingin bertanya, apakah perang juga berlangsung di sini seperti di wilayah tengah? Pejuang Asura itu duduk bersila untuk membiarkan pil penyembuhan memperbaiki kerusakan pada tubuhnya. Satu batang dupa kemudian, pejuang Asura itu membuka matanya dan terkejut, karena kedua dewa aneh itu masih berdiri di depannya. Pejuang Asura itu menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat. Terima kasih atas kemurahan hati dewa telah menyelamatkan aku. Sapanya. Oh ya, menjawab pertanyaan dari dewa tadi, aku sebenarnya tidak mengenali Asura itu. Dan tiba-tiba mereka langsung menyerang diriku, walaupun aku sudah mengatakan sebagai anggota klan Si yang menguasai wilayah ini. Sedangkan tentang perang yang dewa tanyakan, tidak ada perang di sini. Oh, begitu. Saud Feng Yuan bernafas lega. Ternyata perjalanan mereka di wilayah timur dunia iblis ini tidak akan mengalami hambatan. Apakah kamu mengetahui informasi perang di wilayah tengah? Feng Yuan juga penasaran, apakah para dewa dapat bertahan melawan dua musuh sekaligus. Kalau dewa kalah dan mereka ditarik ke dunia surgawi, maka ia harus cepat-cepat menemukan pasukan dewa yang terakhir. Karena hanya portal dimensi yang mereka gunakan yang bisa membawanya dengan aman menuju dunia surgawi. Sedangkan bila terbang ke sana, maka ia akan dihadang oleh dewa dari pengadilan surgawi sebelum mencapai dunia surgawi. Pejuang Asura itu merenungkan untuk sesaat. Ia ragu-ragu memberikan informasi pada musuh bebuyutan Asura. Namun ia juga berhutang budi pada dewa ini, sehingga ia memutuskan memberikan informasi umum saja pada mereka. Pasukan dewa telah disudutkan oleh pejuang Asura yang dipimpin oleh 4 raja Asura. Dan kabarnya di wilayah iblis juga muncul dewa iblis yang sangat menakutkan. Ia menelan ribuan dewa dan memukul mundur Raja Long yang merupakan salah satu dari 4 raja Asura. Pasukan dewa kini hanya bertahan di kota Yunzu saja dan menggunakan formasi susunan surgawi untuk bertahan. Sahut pejuang Asura itu. Feng Yuan terkejut mendengarnya dan tidak menyangka para dewa dikalahkan dengan mudah oleh Asura dan dewa iblis. Dia menduga surga belum menurunkan dewa tertinggi untuk membantu para dewa tingkat rendah itu, karena tidak memiliki informasi kalau pimpinan pihak lawan sebenarnya setara dengan dewa tertinggi. Kalau begitu, aku undur diri dulu, dewa. Pejuang Asura itu tidak ingin berlama-lama dengan kedua dewa ini, karena takut dewa itu akan membunuhnya setelah mendapatkan informasi darinya. Feng Yuan menangkupkan tinju sebagai ungkapan terima kasih,
karena telah mendapatkan informasi tentang perang di wilayah tengah. Setelah pejuang Asura itu pergi, Feng Yuan kemudian mengikuti jejak aura dari kelima Asura yang kabur tadi. Sudut bibirnya memancar seringai karena ia merasa ada yang janggal dari mereka. Satu batang dupa telah berlalu Feng Yuan mengikuti mereka. Akan tetapi jejak aura mereka tiba-tiba menghilang di tepi jurang yang dasarnya tidak terlihat saking dalamnya jurang tersebut. Kenapa aku merasa aura mencekam dari jurang ini, Ayah? Tanya Feng Ling keheranan. Ini hanya formasi perisai ilusi saja. Saud Feng Yuan sembari melangkahkan kakinya ke dalam jurang tersebut. Feng Ling langsung tercengang saat melihat pemandangan di depannya. Ternyata adalah sebuah desa Asura, dan para penduduk desa itu langsung memandangi mereka dengan tatapan terkejut, karena ada dewa yang memasuki desa tersembunyi itu. Ayah, bisik Feng Ling tidak nyaman melihat tatapan tajam dari para penduduk desa Asura itu. Tenang saja, Ling'er. Mereka tidak akan berani menyerang kita, karena mereka hanya pejuang Asura tingkat rendah saja. Saud Feng Yuan sembari menatap ke arah paviliun bertingkat 10 di ujung desa. Hanya paviliun itu bangunan yang megah di desa Asura itu, sedangkan rumah-rumah penduduk Asura sangat sederhana, dan mereka juga sangat kurus-kurus seperti kekurangan gizi. Padahal kultivator itu tetap bisa bertahan hidup walaupun tidak makan. Hei, sini! Gadis kecil berusia 8 tahun memanggil Feng Yuan dari sudut gang sempit. Dan Feng Yuan segera menunjuk dirinya sendiri. Aku? Sahut Feng Yuan. Gadis kecil itu mengangguk pelan. Cepat sini, kalau kalian tidak ingin berakhir seperti para penduduk desa, kata gadis kecil itu. Oh, baiklah. Sahut Feng Yuan yang sebenarnya sudah tahu apa yang terjadi pada penduduk desa Asura ini. Bahkan saat bertemu 5 Asura yang menyerang seorang pejuang Asura yang sedang terluka tadi. Feng Yuan merasakan ada jejak teknik cuci otak pada kelima Asura itu, dan yakin mereka sedang dikendalikan. Makanya ia memutuskan mengikuti mereka, karena penasaran siapa yang memperbudak mereka. Ikuti aku. Gadis kecil itu berjalan menuju gubuk kecil, dan di dalam gubuk itu ada anak-anak Asura yang seusia dengannya. Feng Yuan dan Feng Ling duduk dengan santai di sebelah mereka. Sebaiknya kalian meninggalkan desa ini, dan jangan berkati pavilion di ujung desa. Karena bila paman memberkatinya, maka paman akan seperti asura-asura dewasa lainnya. Mereka seperti mayat hidup yang dikendalikan oleh wanita mengerikan dari pavilion itu. Gadis kecil itu menjelaskan mengapa ia memanggil Feng Yuan. Oh, begitu. Terus kenapa kalian tidak dikendalikan juga oleh wanita mengerikan itu? Saud Feng Yuan sembari membayangkan wanita yang mereka maksud pasti adalah wanita tua berwajah jelek. Saat kami dewasa, kami juga akan bernasib sama seperti mereka. Air mata gadis kecil itu mulai membasahi pipinya. Kemarin kakakku dibawa ke pavilion itu, dan saat ia kembali ke rumah, dia telah menjadi Asura yang berbeda. Dia bahkan mengabaikan aku dan... Dia menangis terseduh-seduh sebelum menyelesaikan ucapannya. Feng Ling ikut menangis sembari menyeka air mata gadis kecil itu, dan anak-anak kecil lainnya pun ikut menangis. Feng Yuan langsung menyelimuti gubuk itu dengan energi spiritualnya, agar suara tangisan mereka tidak terdengar oleh penduduk desa Asura. Anak-anak Asura ini tidak menyadari kalau Feng Yuan adalah dewa, karena mereka belum pernah melihat seperti apa sosok dewa dan iblis. Sehingga, bila ada orang asing yang datang ke desa mereka, maka mereka berasumsi bahwa orang asing itu adalah Asura dari luar desa, walaupun warna kulit mereka berbeda dengan orang asing itu. Tenang saja, paman ini sangat kuat sekali. Aku bisa memindahkan gunung hanya dengan berjentikan jari saja. Jadi aku akan membuat kakak atau orang tua kalian seperti dulu lagi, kata Feng Yuan sembari tersenyum hangat pada anak-anak Asura itu. Benarkah, paman? Saut mereka dengan tatapan mata bersinar-sinar. Karena doa mereka akhirnya dikabulkan oleh dewa. Walaupun penduduk desa Asura yang masih normal melarang untuk berdoa pada dewa, karena dewa itu musuh abadi Asura. Tentu saja. Tapi kalian tidak boleh keluar dari sini
hingga aku datang kemari lagi, dan kakak yang cantik ini akan menjaga kalian. Feng Yuan menunjuk Feng Li. Jangan salah, dia juga sangat kuat loh, walaupun tampangnya menggemaskan. Feng Yuan mencubit pipi putrinya itu, sehingga Feng Ling tampak sangat kesal. Benarkah kakak sangat kuat? Coba perlihatkan pada kami sihir. Perhatian anak-anak Asura itu langsung beralih pada Feng Ling. Dan Feng Yuan segera keluar dari gubuk itu. Feng Ling dengan bangga memamerkan kehebatannya. Dia membuat butiran salju melayang di sekitar mereka, sehingga anak-anak Asura itu terkagum-kagum dan sangat senang, sehingga melupakan penderitaan yang mereka alami. Wanita cantik bertelinga runcing dan berkulit gelap mengerutkan keningnya saat merasakan ada seseorang yang menerobos formasi perisai ilusi yang dibuatnya. Mungkinkah itu adalah dewa yang dikatakan oleh Asura bodoh tadi? Maksud wanita itu adalah kelima Asura yang kabur setelah bertemu dewa saat mengejar pejuang Asura. Mereka ia perintahkan untuk menangkap pejuang Asura dari desa-desa lain untuk ia perbudak, karena teknik bela diri yang ia gunakan adalah menyerap energi spiritual dari budak-budaknya. Bersambung.